bisa macet total, teman. Ya, jadi peternakan yang ada itu macet total, nggak ada yang produk. Tetapi alhamdulillah setelah saya kasih saran untuk ngasih tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang apa saja yang terjadi di peternakan ketika peralihan musim, ya, itu baik musim penghujan ke kemarau ataupun musim kemarau ke penghujan. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menyikapi keadaan kandang peternakannya. Yang pertama, yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng jika Anda ingin pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih. Yang pertama, yang sering terjadi di peternakan itu ketika peralihan musim seperti ini, misalnya penghujan ke kemarau ataupun ini saat ini kemarau ke penghujan, ini biasanya indukan akan bermasalah, ya, dalam arti ada beberapa, ya, di peternakan saya itu ada beberapa indukan yang memang produksinya tidak seperti biasanya. Bukan berarti macet. Kalau di tempat saya itu, kalau macet itu kan biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau di tempat saya itu jarang sampai 1 bulan lebih. Biasanya 1 bulan ke bawah itu sudah produk lagi, ya. Itu biasanya terjadi di musim peralihan seperti ini. Itu yang pertama, ya. Teman-teman, kalau peternakannya total enggak mau produk, berarti ada masalah yang harus Anda tangani, ya. Karena selama saya ternak, ya, 5 tahun ini itu jarang sekali terjadi macet total seluruh peternakan itu nggak produk, itu jarang. Kayaknya belum pernah. Kalau macet 1 pasang, 2 pasang sampai 3 pasang biasa, ya, biasa. Ini pun kemarin saya pantau yang kandang belakang rumah ini ada 2 pasang kalau nggak salah. Lainnya ya produk. Ya, lainnya ada 2 pasang ini yang melambat. Jadi anaknya sampai saya sapeh itu dia belum nelur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, anakan sering sakit. Ya, jadi anakan perkutut sapian kita itu kalau di musim pergantian seperti ini itu biasanya akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, dan itu biasanya sering sakit. Nah, makanya saya kemarin sudah share perawatan anakan perkutut di musim penghujan itu bagaimana, bisa Anda lihat di video saya yang lalu, ya, caranya bagaimana, tonton, ya, supaya jadi edukasi, jadi bahan pertimbangan ketika perkutut Anda sakit. Ya, obat saya biasa, seperti yang saya katakan kemarin. Kalau memang indikasi indikasi sakit, kasih saja Super N, ya. Super N itu dilolokan pagi dan sore. Masalah berapa tetes, sekali lagi melihat kondisi burung, ya, 3-7 tetes sekali kasih nggak masalah, ya. Sekali lagi lihat kondisi burung itu enaknya dikasih berapa. Nah, yang lainnya biasanya, ya, yang ketiga yang sering terjadi itu biasanya kasus overbirai, ya, betina menghajar jantan ataupun sebaliknya. Ini terjadi karena apa? Kurangnya stabil hormon dalam perkutut tersebut. Jadi yang satunya birai, satunya belum. Ya, cara mengenangannya bagaimana? Videonya sudah saya buat juga. Anda tinggal ketik cara menangani indukan perkutut overbirai. Ya, salah satunya dengan cabut sayap. Itu kalau memang sudah terpaksa overbirainya itu memuncak dan kita mendeteksi adanya resiko kematian. Nah, terus-terusnya diumbar ke mati. Nah, itu cabut sayap penuh full, sisakan 3-4 helai di ujung sayap. Ini biasa yang saya pakai dan alhamdulillah berhasil. Hati-hati. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, teman? Ini biasanya karena amoniak perkutut kita, kotorannya itu naik, ya. Itu salah satunya penyebab anakan perkutut kita sakit tadi. Kalau overbirai tadi, ya, karena bedanya hormon tadi. Nah, teman-teman, ini yang saya bahas adalah kandang, sekali lagi kandang ukuran ideal 50 x 60 x 90, ya, 50 lebar, memanjang ke belakang 60, naiknya 90. Ini ukuran ideal kandang. Kalau selain ini saya bahas di sini karena ini pembahasan umum, ya, di kandang ternak
Di kandang gantung nggak saya bahas. Kandang gantung saya bahas kemarin live secara langsung, itu saya bahas. Mungkin di video yang akan datang saya bahas lagi. Tapi saya katakan lagi, kemarin di live video saya sudah saya katakan resiko, keunggulan dan kekurangan ternak kandang gantung itu ada, bisa Anda cek ya. Oke, selanjutnya terjadinya bodol bulu ya. Jadi di musim penggantian seperti ini biasanya perkutut dan peternakan kita itu akan mengalami bodol bulu alias bulunya rontok. Nah, bulu rontok sebenarnya ini tidak pasti akan macet produksi ya. Sekali lagi, perkutut indukan yang bulunya rontok itu belum tentu akan macet produksi, karena di peternakan saya ya itu bodol pun, rontok bulu pun itu juga masih produksi. Makanya tidak jadi patokan kalau perkutut bodol itu akan macet produksi, tidak jadi patokan ya. Kenapa? Bukti di kandang saya itu masih produksi juga. Nah, ini kenapa terjadi bodol itu, ada yang produksi ada yang enggak. Ini biasanya karena pola makan ya. Sekali lagi, karena pola makan leh ngopeni kurang piye ya. Jadi apalagi Anda ternak nggak pernah dikasih pur ayam selesai ya. Jadi teman-teman kemarin yang curhat ke tempat saya itu pas musim pergantian seperti ini dari Desember sampai Februari itu nggak produk teman ya. Curhat ke saya itu perkututnya dari bulan akhir tahun sampai Maret Februari itu nggak mau produk total. Main kesini heran, lu kok bisa produk tempat kamu? Tempat saya itu bodol total, nggak mau produk. Nah, akhirnya saya kasih saran, tolong dikasih pur ayam dengan merek apa. Kalau saya sendiri pakai K129 ya, K129. Cuma saran saya nggak usah pakai itu, karena itu produk Ngawi, adanya di Ngawi. Anda beli di tempat Anda saja, beli pur ayam dengan kualitas ya, dengan protein yang tinggi, kadar abunya yang sedikit. Tak udut sih. Kadar abune lembutannya kayak sensitif, protein yang tinggi, kadar air yang cukup ya. Jadi intinya protein ini yang tinggi, karbohidratnya tinggi, protein tinggi. Karena tanpa adanya pur ayam ini di peternakan teman-teman itu bisa macet total teman ya. Jadi peternakan yang ada itu macet total, nggak ada yang produk. Tetapi alhamdulillah setelah saya kasih saran untuk ngasih tadi pur ayam, alhamdulillah produk sepanjang tahun ya. Macet wajar ya, seminggu 2 minggu ketika brodol itu wajar bagi saya. Tapi kalau macet sampai bulan-bulanan, bagi saya mungkin itu perawatannya yang kurang. Karena perkutut mangan miletok ya kangelan kan produk kan. Makanya pur ayam ini adalah salah satu makanan penunjang perkutut kita supaya produktif ya, supaya produksinya bagus. Nah, anakan pun untuk musim penghujan seperti ini ya, Anda kasih pur ayam full sampai umur 3 bulanan. Lebih pun nggak masalah, penting Anda bisa mengontrol bahwa perkutut tersebut tidak ngelemak. Karena saya sendiri kalau di musim penghujan seperti ini, untuk anakan itu biasanya saya kasih pur ayam agak sampai bulu bodol dewasa ya. Setelah itu saya lepas. Karena apa? Curah hujan yang tinggi ataupun musim yang nggak menentu ini membuat daya tahan perkutut anakan kita itu lemah. Nah, dengan mengasih anakan perkutut kita pur ayam ini adalah solusi terbaik bagi saya untuk membekali perkutut kita dengan tameng apa? Ini daya tahan tubuhnya ben kuat. Nak mangan miletok ya ini selesai. Ya, di peternakan teman saya juga gitu. Nah, untuk asinan saya pakai seperti batu bata merah, ini sangat bagus sekali untuk teman-teman. Cara membuatnya cukup batu bata merah itu campur garam secukupnya, itu saja. Kalau nggak ada empon-empon, kalau tempat saya kan jelas saya kasih empon-emponan itu. Kalau tidak ada ya kasih garam saja sudah bagus. Namanya asinan harus kasih garam ya.
Oke teman, sekian dari saya. Wis kata sing salah ya di sepuro, nggak ada unsur sengajaan bila ada kata yang salah, dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngutut sobai patut.